Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita baru saja tadi menyaksikan debat perdana dari calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Dan kita tadi sudah berbincang bagaimana melihat perdebatan itu berlangsung. Kita melihat juga sekarang, Anda bisa lihat di layar Anda, adalah hasil dari beberapa survei terkait dengan elektabilitas dari Cagup dan Cawagup di Jawa Tengah. Ini yang kami tayangkan adalah dari LSI Deni JA yang dilakukan pada 16 sampai 22 Oktober dengan margin of error 3,5% dengan metode tatap muka, dan hasilnya hasil dari survei ini adalah memperlihatkan keunggulan Ahmad Lutfi Taj Yassin 46,8%, kemudian Andika Perkasa Hendi 28,2%, sementara yang mengatakan tidak tahu masih ada 25%. Ini kita melihat popularitas masih lebih populer, Ahmad Lutfi 72%, Andika Perkasa 58%. Dijelaskan bahwa ada keunggulan Ahmad Lutfi di sekitar 11 dapil di Jawa Tengah, dan juga ada beberapa alasan dikatakan karena pengalaman memimpin Polda Jawa Tengah, lalu juga mayoritas pemilih Prabowo Gibran cenderung memilih pasangan Lutfi Gus Yassin, Taj Yassin. Ya, karena bicara survei saya ingin ke Mas Burhanuddin dulu, karena namanya survei itu kan dinamis ya, tentunya kapan dilakukan, lalu bagaimana cara mengambilnya. Pertanyaannya setelah debat yang baru saja kita lihat, tadi di bagian awal Mas Burhan mengatakan ya pengaruhnya tidak terlalu banyak begitu. Apakah ini artinya kemudian nanti hasil dari survei itu tidak akan berubah banyak setelah debat malam ini, Mas Burhan? Ya, karena debatnya tidak menunjukkan hasil yang clear cut, terutama dilihat siapa yang dianggap menang telak kan tidak terlihat ya. Secara umum debatnya berlangsung secara datar. Bersahabat ya. Dan itu menyebabkan efek debat menjadi lebih kecil lagi dibanding sebelumnya. Karena kalau debat itu kan ada efek partisan juga. Jadi kalau seseorang sudah punya sikap partisan terhadap calon, apapun yang dilakukan oleh calonnya dalam debat dianggap positif, meskipun secara objektif jelek misalnya. Nah itu makin memperkecil lagi efek debat, dan apalagi kalau misalnya secara umum performanya kan tidak terlalu kelihatan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tetapi yang jelas kalau kita lihat dari data survei, penting untuk kita lihat bahwa survei itu dinamis, dan bukan hanya dari LSI Deni JA, ada beberapa lembaga lain yang menunjukkan ketatnya persaingan di Jawa Tengah. Dan kalau kita cek dari 6 karisdenan di Jawa Tengah, Jawa Tengah itu ada Karisdenan Pati, itu kampung saya di Rembang, termasuk Karisdenan Pati di situ, kemudian Kudus ya, kemudian ada Semarang, kemudian ada Pekalongan, ada Banyumas, ada Kedu, ada Surakarta. Itu memang masing-masing menampakkan keunikan sendiri-sendiri. Jadi overall memang kandang banteng, tetapi di wilayah Pantura, terutama Karisdenan Pati dengan Pekalongan, itu wilayah santri yang kuat sekali. Dan di situ menjadi pangsa pasar terutama buat cawagupnya Mas Awi ya. Karena memang diferensiasinya jelas. Di antara 4 nama Pak Yassin ya relatif datang dari tradisi yang berbeda. Tetapi kita tahu juga ya PDI Perjuangan mencoba untuk tidak menampakkan sosok ke PDI Perjuangan seorang Andika kan begitu. Meskipun Andika sudah berbaju merah, tetapi yang ditonjolkan adalah atribut lainnya. Nah ini saya kira satu yang nanti akan kita lihat ke depan. Mas Theo, kalau Anda boleh menilai dengan jujur ya, nilainya berapa? Yang menang siapa dan berapa tadi itu? Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andika, momen kali ini bukan sekedar debat, tapi sebuah saling bertukar pikiran, ide, dan gagasan untuk melengkapi menjadi salah satu paslon. Tapi satu poin yang saya mau tekankan bahwa di sini dari karakter beliau ini kita bisa melihat secara overall di perdebatan yang sudah kita saksikan, sebuah karakter pemimpin yang luar biasa, begitu santun, menerima, jujur dengan segala keadaannya, secara natural mengakui semuanya, dan ini adalah salah satu sosok pemimpin yang
betul-betul cocok untuk Jawa Tengah, Andika Hendi. Andika Hendi. Oke, Mas Owi bagaimana Mas? Yang menang siapa berapa-berapa? Ya, kalau kita ibaratkan pertandingan tinju, itu nggak ada menang TKO dan KO-nya ya. Ini baru menang angka sepertinya. Oh, menang angka? Menang angka kita. Yang menang angka itu siapa? Ya pasti Lutfi Yassin lah kalau ditanya ke saya kan. Tapi setidaknya tadi menampilkan hasil survei, saya kira itu menjadi hal yang membuat kami lebih confident menatap Pilkada tanggal 27 November yang akan datang, apalagi masih ada 2 lagi debat. Kalau tadi debatnya masih agak landai, ya wajar, ini baru pemanasan debat pertama. Kita lihat nanti mungkin di debat kedua dan ketiga itu ada nuansa yang berbeda. Tapi sekali lagi, meskipun perbedaan pendapat meruncing, tetapi nuansa persahabatan tetap kita tonjolkan. Karena kita tidak ingin pilkada-pilkada itu menimbulkan perpecahan. Soal perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Dan itulah yang selalu kami tanamkan dalam pasangan Lutfi Yassin, kolaborasi dari figur nasionalis dan religius. Satu yang mungkin ini banyak orang bertanya juga, saya ingin bertanya ke Mas Owi, Pak Jokowi nanti akan kampanye juga untuk pasangan Ahmad Lutfi Gus Yassin atau? Saya kira tergantung kebutuhan ya, karena boleh aturan membolehkan juru bicara itu masuk di dalam pertengahan gitu. Juru kampanye? Juru kampanye. Boleh masuk di dalam penggantian juru kampanye, itu boleh. Tapi sekali lagi kami melihat situasi lapangannya. Dan Pak Jokowi kalaupun hari ini misalkan berkampanye buat Lutfi dan Yassin, ya nggak ada halangan. Tidak ada undang-undang yang dilanggar. Tidak ada aturan yang dilanggar? Tidak ada aturan yang dilanggar. Jadi akan berkampanye? Ya soal itu nanti lihat kondisi lapangan. Nanti rematch istilah tinju ya, antara PD Perjuangan versus Pak Jokowi lagi. Singkat saja Mas Burhan, kalau misalnya Pak Jokowi benar-benar berkampanye, itu akan mengubah keadaan atau tidak kalau Anda lihat? Iya, Pak Jokowi masih populer di Jawa Tengah ya. Jadi menurut saya efeknya akan sangat luar biasa buat Lutfi dan Gus Yassin. Tetapi saya kira beliau akan mempertimbangkan banyak hal. Karena meskipun beliau sudah tidak punya halangan ya terkait dengan kampanye karena sudah tidak lagi menjadi presiden, tetapi kan masih banyak pihak-pihak yang menyarankan agar tidak turun gunung langsung. Apalagi beliau baru saja menyelesaikan tugasnya. Dan tentu saja suara yang macam-macam ini, ada suara dari partai pendukung Pak Lutfi yang menginginkan secara terbuka Pak Jokowi untuk turun gunung. Kemudian ada suara yang meminta untuk memikirkan lebih panjang, itu kan pasti akan dipikirkan oleh Pak Jokowi. Tetapi secara implisit kan sudah ada soft selling dari Pak Jokowi kan, bertemu dengan Pak Lutfi, dengan Gus Yassin. Tetapi untuk kampanye langsung turun gunung sepertinya masih kita perlu tunggu ya keputusan akhir Pak Jokowi. Tadinya saya kira Mas Burhan sudah punya jawaban, tadi Mas Owi belum mau kasih jawaban. Baik, kita berterima kasih untuk kehadiran Mas Owi, Mas Theo, dan Mas Burhan. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari debat publik pertama Pilkada Jawa Tengah. Kita akan bertemu lagi dalam debat berikutnya. Saya Leonard Samosir mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.